Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sekalian, kembali kita bertemu di kajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, kajian fikih Imam Syafi'i. Mari bersama sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan khususnya sahib al-muallif li hadzal kitab, Al-Qadhi Abu Syuja', dan tentunya mudah-mudahan Allah juga senantiasa berikan keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saat ini kita lanjut dan kita mulai pembahasan, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang bab taharah, masih di bab taharah, yakni tentang najis dan cara mensucikannya. Kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana Allahu fi 'ulumihi wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Pembahasan setiap cairan yang keluar dari dua jalan, yakni dubur dan kubul, adalah najis, kecuali sperma ataupun air mani manusia. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun illa baulas sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am. Fa innahu yutahharu bi rasyil ma'i 'alaihi. Berikutnya, membasuh semua air kencing dan kotoran hukumnya wajib. Kecuali sebagai pengecualian, yakni air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan. Maka sesungguhnya ia menjadi suci dengan menyiramkan air kepadanya. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasir minad dam wal qaih wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Artinya, dan tidak dimaafkan sedikit pun dari najis-najis yang ada kecuali yang sifatnya sedikit dari darah dan nanah, dan apa yang tidak memiliki darah yang mengalir jika jatuh ke dalam wadah dan mati di dalamnya. Sesungguhnya itu tidak menajiskannya. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalbul khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan seluruh hewan suci kecuali hewan anjing dan babi serta apa yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Jadi anjing dan babi itu hukumnya najis, dan apa-apa yang lahir dari kedua hewan tersebut. Wal maitatu kulluha najasah illa samak wal jarad wal adami. Dan semua bangkai itu hukumnya najis kecuali ikan, belalang, dan manusia.
Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna bit-turabi, dan jika wadah terjilat anjing maka wadah tersebut dibasuh 7 kali. Baik itu anjing maupun babi menjilat wadah maka harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi watsalatsu afdal. Dan dibasuh dari sisa najis sekali yang menimpanya dan 3 kali lebih utama. Wa idza takhallalatil khamru binafsiha tahurat wa in khullilat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Dan jika khamar ataupun minuman keras menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya menjadi suci. Dan jika dijadikan cuka dengan melemparkan sesuatu ke dalamnya, maka ia tidak menjadi suci. Baik, kita bahas satu persatu terkait dengan najis dan cara mensucikannya. Yang pertama, segala cairan yang keluar dari 2 jalan, yakni kubul maupun dubur, adalah najis. Air pipis maupun kotoran yang keluar dari kubul maupun dubur, maka semuanya najis kecuali air mani manusia. Hal ini berdasarkan hadis sahabat Sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Nabi idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bih. Untuk menunaikan hajatnya, maka aku datang membawakan air. Lalu beliau mencucinya dengan air. Hadis riwayat Bukhari. Berikut juga hadis dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Baginda Rasul bersabda, hendaklah seseorang itu mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadi setiap cairan air pipis maupun kotoran itu wajib ya hendaknya dicuci kemaluannya karena yang keluar dari kubul maupun dubur itu hukumnya najis. Berikutnya hadis dari Ibnu Abbas'ud radhiyallahu taala anhu, fa akhadhal hajaraini wa alqar rawsah rawsah wa qala hadza riksun. Baginda Rasul mengambil 2 batu dan membuang kotoran binatang sambil bersabda, ini najis. Berikutnya bahwasanya air mani manusia, sperma itu suci dan dia tidak najis. Ini pengecualian dari yang keluar dari kubul, ya, yakni air mani manusia. Hal ini berdasarkan dalil Sayyidatuna Aisyah ummuna radhiyallahu taala anha, kuntu afruqul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma yusalli fi. Aku pernah mengerik air mani dari pakaian baginda Rasul, lalu beliau tetap sholat dengan pakaian itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi baginda Rasul pernah sholat dengan pakaian yang masih di sana ada air mani. Kesimpulan, seandainya air mani itu najis, tentu tidak cukup hanya dengan dikerik, harus cuci. Oleh sebab itu, di sini ketika Sayyidatuna Ummuna Aisyah itu mengerik saja dan pakaian tersebut dipakai oleh baginda Rasul, ini dalil bahwasanya eh, pakaian yang terkena air mani, ya, dan air mani itu sendiri itu suci dan tidak jadi masalah tatkala pakaian itu terkena air mani. Berikutnya, semua binatang itu suci ketika hidup. Ya, binatang itu semuanya suci ketika hidup kecuali anjing dan babi serta keturunannya. Ya.
Firman Allah, "Aw lahma khinzirin fa innahu rijsun," atau daging babi karena sesungguhnya najis. Quran surat Al-An'am ayat 145. Jadi semua binatang itu suci ketika hidup kecuali dua binatang ini. Sebagaimana firman Allah tersebut. Berikutnya, nah, tatkala binatang itu menjadi bangkai, ya, maka semua bangkai itu najis kecuali tiga, yakni ikan, belalang, dan manusia. Dari hadis baginda Rasul SAW, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yakni ikan dan belalang. Jadi bangkai ikan itu suci, bangkai belalang pun demikian suci. Berikutnya yang masuk dalam kategori najis adalah air kencing. Semua hewan dan manusia najis dan wajib dicuci kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain susu. Jadi ketika bayi, misalkan sering ya kita temukan ada bayi yang ngompol mungkin barangkali. Namun bayi ini belum makan makanan. Dia hanya mengkonsumsi air susu ibunya mungkin barangkali. Maka air kencing tersebut ya belum najis ya, selama bayi tersebut belum mengkonsumsi makanan. Kecuali kalau bayi tersebut sudah mengkonsumsi makanan, maka sudah menjadi najis dan wajib dicuci. Hadis dari Ummu Qais radhiyallahu taala anha, "Fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahahu wa lam yaghsilhu." Ada seorang anak kecil yang ngompol ya di pakaian baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau meminta air lalu memercikkannya. Jadi diambil air oleh baginda Rasul, Rasul mengambil air lalu memercikkan bayi yang belum sempat makan ya, belum makan makanan, ya hanya mengkonsumsi susu saja. Baginda Rasul tidak mencuci pakaiannya, tapi hanya memercikkannya. Ini artinya untuk bayi yang belum makan makanan, itu cukup mensucikannya itu dengan memercikan air. Ya, ya, air kencingnya itu, bekas ompolnya itu, bekas air kencingnya itu cukup dipercikan air saja. Berikutnya, najis sedikit yang dimaafkan. Ada bentuk najis, ya dia sebenarnya najis, tapi dimaafkan. Ya, tidak perlu sampai dicuci untuk ketika kita mungkin barangkali ingin menunaikan sholat dan lain sebagainya. Yang pertama, darah dan nanah yang sedikit. Mungkin barangkali ada luka sedikit ya, lalu terkena baju kita, maka sah kita menunaikan sholat walaupun di situ ada darah ataupun nanah yang sedikit. Berikutnya, najis yang sedikit yang dimaafkan yakni bangkai hewan kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Contohnya adalah lalat. Ya, kita sering temukan lalat gitu ya. Lalu lalat tersebut mati, ya, lalu nempel mungkin barangkali di baju ataupun pakaian ketika kita hendak mau sholat. Maka itu adalah termasuk najis sedikit yang dimaafkan. Dikatakan idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyanzi'ah. Jika seekor lalat turun jatuh ke bejana, lalu maka celupkanlah semuanya lalu buang. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada lainnya terdapat obat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika ada bangkai lalat ya itu tidak najis. Karena ia tidak memiliki darah yang mengalir. Berikutnya adalah najis tatkala bejana atau wadah itu dijilat oleh anjing atau babi. Maka wajib untuk dibersihkan, maka itu hukumnya najis dan wajib dibersihkan dengan 7 kali. Wajib dibersihkan 7 kali dan salah satunya dengan tanah.
Sebagaimana hadis riwayat Muslim, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturab." Apabila anjing menjilat bejana salah satu di antara kalian, maka cucilah 7 kali, yang pertama dengan tanah. Oke. Baik. Bagaimana ketika selain anjing dan babi? Oke. Kalau seandainya itu terkena baju, ya, maka berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dikatakan dahulu Rasulullah SAW memerintahkan mencuci najis dari pakaian 1 kali. Namun 3 kali lebih afdal. Ya harus dicuci. Ketika ada najis yang berasal mungkin barangkali bukan dari anjing ataupun babi. Anjing dan babi itu harus binatang ketika menjilat wadah, maka dia harus dibersihkan dengan cara 7 kali. Dicuci, satunya dengan tanah. Namun ketika yang lain, itu cukup dicuci 1 kali. Berikutnya, khamar itu hukumnya najis. Khamar ataupun arak ataupun alkohol, hukumnya najis. Tapi ada kondisi di mana khamar itu berubah menjadi cuka. Ya, tatkala dia terlalu lama, mungkin barangkali difermentasi ataupun diamkan, maka dia tanpa campur tangan, ya, ini kondisinya ya, kondisinya tanpa campur tangan, tanpa ada hal lain yang menjadikan khamar itu berubah menjadi cuka. Ketika dia berubah dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Namun, jika berubah khamar menjadi cuka karena ditambahkan sesuatu, maka itu tetap najis. Oke. Itu adalah bagaimana yang diungkapkan oleh Abu Syuja' dalam matan Al-Ghayah Takrib. Baik hadirin sekalian. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya najis yakni semua yang keluar dari 2 jalan. Ya, baik dari kubul maupun dubur, lalu bangkai, lalu anjing, babi dan turunannya. Yang dimaafkan dari najis adalah najis yang sangat sedikit dan bangkai hewan kecil yang dimana tidak ada darah mengalir. Bagaimana cara mensucikannya? Sesuai dengan kadar najis. Kalau untuk hewan anjing maupun babi, itu tatkala ada wadah yang dijilat, maka harus dibersihkan selama 7 kali, ya, dan dicampur dengan tanah yang salah satu di antaranya. Adapun selain 2 hewan tersebut, maka disucikan dengan cara dicuci, ya. Boleh sekali, namun 3 kali lebih utama. Dan berikutnya, ketika khamar yang najis itu berubah menjadi cuka, tatkala dia berubah dengan sendirinya, maka dia itu menjadi suci. Namun jika ada sesuatu yang ditambahkan ke khamar tersebut, ya, hingga dia berubah menjadi cuka, maka kedudukannya masih sama, masih menjadi najis. Hadirin sekalian, itulah pembahasan kita terkait dengan bab toharah tentang najis dan cara mensucikannya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab matan Al-Ghayah wa Taqrib. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.